Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Wesasari dengan NIM 2147730 SV 19175. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum sains data geospasial lanjut acara 8, yaitu semantic segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Tujuan dari acara EA8 ini yang pertama yaitu memahami konsep geospatial artificial intelligence atau GEAI, kedua memahami prosedur dan tahapan dalam object detection berbasis semantic segmentation berbasis deep learning, dan yang ketiga menerapkan semantic segmentation berbasis deep learning dalam pemanfaatannya pada bidang geospasial. Untuk geospatial artificial intelligence sendiri itu merupakan suatu AI berbasis geospasial yang dapat melakukan deteksi, klasifikasi, hingga prediksi atas keputusan bersama. Semantic segmentation berbasis deep learning ini memiliki beberapa prosedur seperti labeling, extract training data, train deep learning model, dan classify pixel. Semantic segmentation berbasis deep learning ini dapat digunakan untuk pemantauan area terdampak penambangan batubara menggunakan historic topographic map untuk mengetahui kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan batubara yang terjadi di Richland, Virginia, Amerika Serikat. Untuk data yang digunakan pada cara ini yaitu ada data map topografiknya dari wilayah Richland, Virginia, Amerika Serikat, lalu ada data code dan lines-nya. Lalu untuk datanya ini ada dua kali dua data topografi, yakni ada data Richland 186494 dan 186496. Untuk historical topographic map ini merupakan suatu dokumen yang digunakan untuk mengetahui informasi penutup lahan maupun penggunaan lahan yang terjadi pada masa lampau, dan pada acara ini itu digunakan untuk mengetahui kerusakan lingkungan di Richland yang diakibatkan oleh penambangan batu bara pada tahun 1968. Seperti itu. Jadi kita coba analisis datanya untuk mengetahui area terdampak penambangan batu bara di Richland ini. Pertama yaitu kita melakukan export training data for deep learning, di mana data yang dimasukkan yaitu data tahun pertama dari map toponya. Kemudian untuk output foldernya ini kita chip chart. Kemudian untuk input feature class-nya itu kita masukkan yang data mains-nya, dan untuk class value field-nya itu class value, dan untuk input mass polygons-nya itu data yang quads. Jangan lupa untuk mengatur image format yaitu PNG, dan mengatur metadata format yakni classified tiles, dan tadi pokoknya harus classified tiles karena sempat coba juga tadi Pascal, dan itu nanti berdampak pada hasil train datanya tidak bisa diproses atau tidak bisa menggunakan model yang UNet seperti itu. Jadi harus classified tiles di sini. Kita mengatur environment-nya, kita atur cell size-nya jadi maksimum of input seperti ini. Kemudian nanti langsung di running saja. Nah, setelah itu nanti kita melakukan train deep learning model atau pembuatan model. Di sini input training datanya itu folder yang sudah kita buat pada extract data. Jadi ini chapter chart. Kemudian untuk output modelnya ini kita bikin folder baru, misalnya namanya 7_. Oke.
seperti ini. Kemudian untuk maksimum epoxnya ini kita pakai 20 karena semakin besar epox yang dimasukkan itu akan semakin akurat hasil modelnya. Nah, namun semakin besar epox yang kita masukkan maka semakin besar pula atau semakin lama pula waktu pengerjaan dari pembuatan model ini. Jika terlalu lama itu disebabkan oleh tergantung dari CPU dan GPU masing-masing device. Jika terlalu lama bisa juga max epoxnya diturunkan seperti hanya 15, 10 atau 5 seperti itu. Kita close aja. Dan untuk model parameternya ini kita menggunakan unit pixel classification. Coba ya, karena tadi agak lama. Nah, nantinya itu menggunakan unit. Nah, karena ini kan tadi kita belum buat ya ekstraknya karena ini cuma demo aja. Nanti di sini unit dan di bagian advance-nya kita atur jadi 20%. Kemudian untuk ResNet-nya memakai ResNet 18 dan freeze modelnya di uncheckers. Untuk environment-nya itu bisa menggunakan GPU maupun CPU, namun jika mau lebih cepat itu menggunakan GPU. Kemudian hasil dari train deep learning model ini berupa model dan berupa chart seperti ini, diagram garis. Jadi yang biru ini merupakan diagram garis dari hasil training datanya, dan yang orange ini validation-nya. Untuk analisis dari modelnya ada precision-nya itu ada 0,96 dan 0,8, kemudian recall-nya 0,98 dan 0,59, dan efficiency-nya 0,97 dan 0,64. Di sini ada growth truth atau prediction-nya sini. Oke, kemudian ada juga setelah kita membuat model itu kita membuat klasifikasinya atau classify pixels using deep learning. Nah, di sini kita memakai data tahun kedua dari wilayah kajian. Ini untuk output classified-nya itu udah default. Kemudian model definition-nya kita menggunakan hasil dari model yang sudah kita buat pada training data tadi, training model. Ini kita buka, nah kita masukin yang formatnya ini DLPK. Kemudian kita tunggu. Di sini paddingnya kita ubah jadi 64. Kemudian tile size-nya kita ubah jadi 256. Dan untuk environment-nya bisa diatur CPU maupun GPU. Namun saya sudah mencoba 2 kali. Itu pertama menggunakan GPU dan hasilnya itu tidak tampak, dan ketika di zoom to layer hasilnya itu tuh malah ke zoomnya ke wilayah se-Amerika seperti itu. Nah, kemudian saya coba lagi menggunakan CPU walaupun lebih lama, namun hasilnya itu bisa tertampil, dan hasil dari classified-nya itu yang merah seperti ini. Nah, jadi yang merah ini yang sudah terklasifikasi, di mana maksud dari hasil klasifikasi ini adalah wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan akibat dari penambangan batu bara di Richland, Virginia, Amerika Serikat seperti itu. Jadi yang merah ini adalah wilayah terdampaknya, wilayah yang rusak akibat penambangan batu bara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.